Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, masih semangat hari ini? Semangat ya. Semangat, Bu ini cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semboyan kita? Alhamdulillah. Berarti masih semangat. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah P5. Apa itu P5? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Ya, proyek. Sebuah proyek ya. Nanti Bu ini jelaskan terlebih dahulu sebelum kita memulai proyeknya. P5 itu apa sih Bu? P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila implementasinya dari kurikulum Merdeka yang tujuannya untuk apa? Untuk melatih kemandirian kalian, kreativitas kalian, gotong royong, peduli terhadap lingkungan dan sosial serta kemasyarakatan. Begitu. Jadi P5 itu adalah sebuah kegiatan dimana nanti kalian akan dilatih untuk membuat suatu proyek. Nah, hari ini kita akan membuat proyek apa? Nah, kita akan membuat lilin aromaterapi yang ramah lingkungan. Jadi kalau kita tahu lilin-lilin aromaterapi yang essential oil seperti itu, lilin-lilin aromaterapi itu kadang-kadang sudah dicampur oleh bahan kimia yang mana dia sudah instan, kita tinggal nyalain, terus kita udah terus semerbak wanginya di semua ruangan. Nah, kali ini kita berbeda, yaitu kita akan membuat lilin aromaterapi sendiri. Menarik tidak? Menarik ya. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan alami yang itu ramah lingkungan juga hemat, kemudian melatih kreativitas dan mandiri. Ya, siap ya. Nah, hari ini nanti kita akan melakukan langkahnya 5 tahap. Yang pertama nanti perkenalan dulu, pengenalan apa itu lilin aromaterapi. Kemudian yang kedua, kalian melakukan riset-riset aromaterapi itu menggunakan bahan alami seperti apa. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu membuat prakteknya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan tahap ke refleksi. Refleksi itu ini nanti bermanfaat untuk apa saja. Ya, apa yang didapatkan dari lilin aromaterapi ini. Kemudian yang terakhir tindak lanjut, yaitu kalian memberikan atau menjual produk lilin kalian itu di lingkungan sekolah. Kira-kira terjual atau tidak? Bapak Ibu guru tertarik untuk membeli atau tidak? Kelebihan dan kekurangan aromaterapi itu apa? Jadi kalian akan membuat semenarik-menariknya. Paham? Jadi tidak hanya membuat lilin yang sederhana, tapi sangat menarik, berwarna-warni. Terus wanginya juga semerbak. Nanti kita akan siapkan semuanya. Siap? Siap praktek hari ini? Oke, alhamdulillah. Oke, setelah kita mengetahui tentang P5, sekarang tahap pengenalan tentang proyek yang akan kita buat, yaitu lilin aromaterapi. Apa sih itu lilin aromaterapi? Yuk, coba dibacakan, Mas Dio. Aromaterapi adalah lilin yang mengandung minyak essential oil yang dilepaskan ke udara ketika lilin dinyalakan, memberikan aroma tertentu yang memiliki sifat terapeutik. Selain memberikan wangi yang menenangkan, lilin aromaterapi sering digunakan untuk membantu menciptakan suasana yang rileks, membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, atau bahkan memperbaiki kualitas tidur. Oke, jadi intinya menggunakan lilin aromaterapi itu adalah suatu lilin pengharum ruangan. Di situ kalau kita menyalakannya, maka akan menenangkan hati, pikirannya jernih, membuat rileks karena semerbak baunya itu sampai gitu loh, sampai menenangkan hati, membuat rileks pokoknya nanti. Kemudian mengapa
kita harus menggunakan yang bahan alami bukan kimia. Karena kalau kita menggunakan bahan kimia dapat merusak yang tidak aman untuk kesehatan, karena kan itu kita menggunakan indera penciuman. Kalau menggunakan bahan kimia maka akan merusak kesehatan. Yang kedua, karena kalau menggunakan bahan kimia akan merusak lingkungan, mencemari lingkungan, mengotori udara dan lain sebagainya. Kalian paham kan perbedaannya antara menggunakan bahan alami dengan bahan kimia? Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, produk-produk lain, jenis-jenis lilin aromaterapi yang wanginya semerbak itu bisa dari kayu kayak kayu manis, tumbuhan, bunga, ros, melati, kemudian lavender, jeruk. Lavender kan yang ungu-ungu itu yang sering buat autan. Kemudian ada yang dari chamomile, ada yang dari coconut dan lain sebagainya. Itu wangi-wangi, jenis-jenis wangi-wangi yang bisa kita gunakan untuk aromaterapi. Kemudian produk-produk lilin yang ramah lingkungan, jenis-jenisnya banyak sekali. Aromaterapi dari minyak kelapa, aromaterapi. Kalau kita kan ini lilin lebah. Banyak sekali aromaterapi yang kadang cuma pakai sumbu terus dikasih minyak di dalamnya, minyak kelapa itu. Jadi kayak minyak goreng. Iya toh itu, terus dikasih sumbu di atasnya. Itu juga termasuk lilin, tapi baunya tidak seperti yang akan kita buat lilin aromaterapi. Bisa dipahami? Oke, di tahap pengenalan ini, Mbak ini akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nanti di tahap kontekstualisasi kalian melakukan riset bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, Mbak ini bagi dua kelompok ya, Rosma, Safitri, Naswa dan juga Zahra. Kemudian yang lagi dibagi dua juga, Dio, Dimas, Erlangga, Angga, Ihsan, dan juga Alam gitu. Oke, tahap pengenalan sudah dilakukan. Kita akan kembali ke pertemuan selanjutnya. Besok kita akan melakukan tahap kontekstualisasi. Oke, kita beri tepuk tangan. Tahu tentang lilin aromaterapi itu seperti apa, jenis-jenisnya, dampak terhadap lingkungan, kemudian kelebihan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa. Silakan mengamati video berikut ini. Meningkatkan energi. Jahe juga bisa. Siapa yang suka aroma jahe? Tidak ya, lebih ke kayu manis ya, wangi-wangi rose ya, kan mawar, melati. Kalau nanti kita akan membuat green tea, enak banget tuh, meredakan stres. Suasana hati. Ekstrak lavender yang biasanya itu yang masyhur di kalangan masyarakat itu lavender. Makanya dibuat untuk autan karena wanginya seger, manis dan tidak terlalu menyengat. Menenangkan saraf itu juga, nek kalian belajar toh nak, sambil mendengarkan musik refleksi di YouTube itu loh, tahu nggak? Apalagi ditambah suasana hujan, Dimas ngantuk. Hujan, suasana hujan, terus di kamar kalian ada lilin aromaterapi. Wah, tenang banget belajar kalian. Wah, langsung masuk itu nanti. Iya, dicoba aja Rosma. Mau nyoba? Hah? Nggak bisa? Kok bisa? Berisik kok, adik. Sambil bantu nyaman, mengantuk dan gitulah. Oke, apalagi tambah baca Quran. Wah, menenangin banget. Oke, gitu ya, bisa dipahami, tidak usah lama-lama. Sekarang langsung masuk ke kalian ke kelompok.
Ini hasil proyek kami yang telah sampai di tahap aksi dan akan dilelehkan lalu dicetak dan diberi minyak essential oil. Ini hasil lilin kelompok kami. Oke anak-anak, alhamdulillah pembuatan lilin aromaterapi kita ternyata belum selesai. Kita akan melanjutkannya, besok kita baru sampai tahap aksi. Nanti kita lalehkan lilinnya bersama-sama, kemudian diberikan aromaterapi. Kemudian di sesi berikutnya tahap refleksi, kalian akan sudah siap produknya, sudah siap proyeknya, kemudian kalian menganalisis apa-apa saja kekurangan dan kelebihan lilin aromaterapi kalian. Kemudian di tahap tindak lanjut kalian akan mempromosikan hasil karya kalian di depan guru-guru. Apakah produk kalian itu layak untuk dijual, layak untuk digunakan, dan promonya itu bisa tersebar, kebermanfaatannya bisa tersebar di mana-mana. Nah, itu adalah tujuan dari P5 kita, yaitu membudidayakan lilin aromaterapi yang ramah lingkungan dengan bahan alami. Bisa dipahami? Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Yuni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.